إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesadaran untuk bisa melaksanakan tugas, untuk bisa melaksanakan kewajiban. Sering atau hal ini akan terus diulang-ulang bahwa kita tidak terlalu mempedulikan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, baik sholat kita, puasa kita, sedekah kita dan lain-lain. Apakah Allah terima atau tidak? Apakah Allah catat atau tidak? Kita tidak memikirkan itu, karena tugas kita hanya melaksanakan tugas. Memang kita harus berupaya dalam proses pelaksanaannya itu agar bisa diterima. Karena itu yang membuat kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak kita laksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi bisa melaksanakan tugas, bisa melaksanakan ibadah, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai seorang muslim, tapi untuk melaksanakan tugas-tugas seorang muslim mereka kesulitan, atau bahkan yang lebih parah, mereka tidak mempunyai kemauan, tidak ada kemauan. Baik hadirin rahimakumullah, ini sebelum saya mulai kepada pembahasan lanjutan, saya tanya dulu nih Pak, yang azan boleh jadi imam gak Pak? Yang azan boleh jadi imam? Hah? Yang azan boleh jadi imam gak Pak? Tapi kalau lagi azan jangan jadi imam ya. Azan ya azan aja. Sholatnya juga boleh. Jadi tidak ada keharusan ya.
Yang adzan nggak boleh jadi imam, atau imam nggak boleh adzan, nggak ada ketentuan begitu. Termasuk juga iqomah. Yang qomat tidak harus yang adzan, boleh siapa saja. Mau diborong sama bapak satu semuanya boleh, Pak. Bapak ya bapak adzan, bapak qomat, bapak juga imam, monggo, Pak. Borongan. Tapi kalau mau bagi-bagilah. Gitu. Tapi memang biasanya yang adzan dia yang qomat. Tapi ini bukan suatu keharusan. Tapi hati-hati nih, ya. Ketika ada pemahaman ini, Pak. Ini kejadian nyata nih, kejadian nyata. Ini humor saja sih. Ada orang dia pas Jumatan dia tertidur, Pak. Ketiduran. Pas kebetulan khotib sedang menyampaikan bahwa yang qomat tidak harus selalu yang adzan. Khutbah kedua, khotib duduk agak lama, Pak. Ini orang pas sadar. Dia mana nih muadzin kok gak qomat-qomat, akhirnya dia berdiri, Pak. Berdiri untuk melaksanakan qomat. Dikiranya khutbahnya sudah selesai. Kalau lagi Jumatan tidur boleh nggak, Pak? Lagi Jumatan nih tidur boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Jangankan tidur, Pak. Apa bahasanya? Ngelamun saja nggak boleh. Bahkan nyuruh orang lain untuk diam itu pun tidak boleh. Nggak boleh itu. Kalau misalkan jamaah yang lain atau makmum yang lain, mustami yang lain berisik, itu tugas khotib yang mengingatkan, ya. Tugas khotib yang mengingatkan. Di sebelah kita berisik, biarkan saja. Biarkan saja. Harusnya khotibnya sadar bahwa ada orang yang berisik terus nih mengganggu orang di sebelahnya. Termasuk ketika kita terlambat, Pak. Ketika kita terlambat, khotib sudah naik mimbar. Tahiyatul masjid jangan. Sholat sunnah jangan. Sholat sunnah enggak, Pak? Ini kita datangnya setelah khotib naik mimbar nih. Lebih baik tidak sholat, Pak. Lebih baiknya. Kenapa? Karena ada kewajiban. Kalau sholat sunnah ya namanya juga sunnah. Tapi mendengarkan khutbah itu kewajiban. Tidak boleh sunnah mengalahkan yang wajib. Gitu. Tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi kalau mau sholat sunnah datang sebelum khotib naik mimbar. Ketika khotib sudah naik mimbar langsung duduk saja. Kan ada tuh Nabi ketika lagi Jumat lagi khutbah, ada orang yang datang terus langsung duduk, oleh Nabi ditegur. Ya, karena Nabi tahu ini orang siapa. Nabi tahu ini orang belum tahu tentang sholat sunnah ketika pertama kali masuk masjid, makanya disuruh. Jadi ini bukan sahabat yang mukim di situ. Itu lebih baiknya. Tapi kalau mau sholat sunnah, monggo. Tapi lebih baik langsung duduk saja. Karena ada kewajiban, Pak. Sekali lagi, ada kewajiban. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Ya sholat, ya mendengarkan atau menyimak khutbah. Kalau sholat sambil menyimak khutbah, terus apa kabar sholatnya? Gitu. Itu yang lebih baik. Baik, hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ini tentang proses pembangunan Ka'bah. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa bangunan Ka'bah dulu persegi panjang, akhirnya kemudian menjadi kubus. Ini juga menjadi sunnah hamiyah, Pak. Sunnah hamiyah.
Hamiyah itu sunnah cita-cita. Kan sunnah Nabi itu ada 5, ya. Yang disebut sunnah Nabi itu ada 5. Min qaulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, au himmatin. Himmah. Sekali lagi. Min qaulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, au himmatin. Qaulin sunnah Nabi berupa perkataan, sabda. Fi'lin sunnah Nabi berupa perbuatan, pekerjaan. Takririn sunnah Nabi berupa pembiaran. Sahabat melakukan, Nabi membiarkan. Tidak melarang. Tapi Nabi tidak melakukan, Pak. Tapi itu artinya boleh. Hadis yang umum, kasus sahabat makan daging biawak. Tapi biawaknya biawak padang pasir ya Pak. Al-dobbu, bukan biawak. Biawak padang pasir itu herbivora, pemakan rumput, pemakan tumbuhan. Kalau biawak di kita kan karnivora ya. Kemudian ausifatin, sifat Nabi. Nabi itu kalau jalan nunduk. Nabi itu kalau jalan cepat gitu. Nabi itu rambutnya panjang sebahu. Itu sunnah, Pak. Nabi itu ketiaknya putih, Pak. Itu sunnah. Jadi kalau ketiaknya nggak putih berarti nggak nyunah, Pak. Nabi itu jidatnya, keningnya putih bersih, gitu. Bersih, Pak. Keningnya itu bersih. Itu bagian dari sunnah. Sifat yang melekat pada diri Nabi, tidak ada hubungan dengan ibadah, gitu. Nabi itu kalau tidur miring ke kanan dan menghadap kiblat. Itu sunnah, sifat. Au himmatin atau cita-cita. Perkataan, perbuatan, pembiaran, sifat Nabi, kemudian cita-cita Nabi. Cita-cita Nabi yang paling umum, yang paling sering disampaikan adalah puasa di tanggal 9 Muharram, atau yang biasa kita kenal Tasu'a dan Asyura. Sampai tahun ke-12 Hijrah, sampai tahun ke-9 Hijrah, ya, sampai ke tahun ke-9 Hijrah, itu Nabi dan kaum muslimin biasa tahun ke-10 ya, tahun ke-10 Hijriah, bulan Muharram, biasa puasa tanggal 10 Muharram. Nabi baru tahu ternyata orang-orang Yahudi biasa melakukan puasa pada tanggal 10 itu. Nabi itu senantiasa khaliful Yahud, selisih Yahudi, buat perbedaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi membiarkan kumisnya, mencukur jenggotnya, kita panjangkan jenggot, cukur kumis. Termasuk dalam puasa. Kalau begitu nanti tahun depan kita akan puasa pada dari tanggal 9-nya. Kalau umurku sampai, kita akan puasa pada tahun depan dari tanggal 9. Tapi tidak kejadian kan, tidak sampai. Karena itu bulan Muharram, bulan Rabiul Awalnya kan Nabi wafat. Tidak sampai. Itu sunnah cita-cita. Termasuk mengembalikan bangunan Ka'bah ke bentuk asli. Nabi pernah menyampaikan kepada Aisyah, kalaulah umatmu, kata Nabi, kalaulah umatmu yang belum siap, kalaulah bukan karena umatmu yang belum siap, aku ingin mengembalikan Ka'bah seperti bangunan asli zaman Nabi Ibrahim. Jadi waktu itu umat belum siap, belum siap untuk melakukan perubahan perombakan. Khawatirnya dianggap sesuatu yang baru. Itu hadis Nabi, hadis himmah, cita-cita Nabi, mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana bentuk semula, persegi panjang. Baik, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai pendahulu muslim, kemarin sudah disampaikan apa alasan
Nabi Ibrahim disebut sebagai muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surah Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimin. Di situ, Pak. Kelihatannya. Yang kalimat itu. Dia menamakan kalian sebagai orang-orang muslim min qablu. Nah, ini sanggahan bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Padahal dalam catatan sejarah, Yahudi itu lahir cicitnya barangkali itu jauh dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak ke Nabi Yakub, kemudian Yakub ke Levi kemudian Kohit kemudian Imron di zaman Levi ya. Jadi keturunan Nabi Yakub. Apa tuh? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Levi. Maksudnya itu keturunannya apa? Dari Nabi Yakub ke Yehuda ya. Jadi cicit gitu. Cicitnya Nabi Ibrahim. Yehuda itu cicitnya Nabi Ibrahim. Yehuda kemudian akhirnya menjadi sebuah bangsa, kemudian akhirnya menjadi sebuah agama, keyakinan. Bagaimana mungkin seorang kakek mengikuti agama cucu gitu. Maksudnya itu cucunya aja belum lahir gitu. Nabi Ibrahim disebut sebagai Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Di Al-Baqarah ayat di juz terakhir juga kan. Dia juz terakhir di juz awal halaman terakhir. Di juz pertama halaman terakhir. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah sebagai pendahulu Muslim. Ini wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tsumma auhayna, kelihatan ya. Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan kepadamu agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik. Kemarin sudah disampaikan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah matahari. Yang ada di surah Al-An'am itu dialog Nabi Ibrahim dengan kaum penyembah bintang, kaum penyembah bulan, dan kaum penyembah matahari. Itu dakwahnya Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim: 1. Sholat, puasa, zakat, haji, khitan. Khitan orang pertama, manusia pertama yang dihitan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya sendiri pada waktu itu usianya 80 tahun, Mbak. Di sini ada yang usia 80 tahun, Mbak? Atau yang mendekati ya, yang paling dekat. Dan belum dihitan. Di sini sudah hitan semua ya. Dihitannya sendiri apa enggak, Pak? Apa sama dokter atau sama apa? Dibantu ya. Karena posisinya kondisinya waktu itu masih kecil. Karena Nabi Ibrahim sendiri. Dan alat yang digunakan bidukum, pakai kampak, Pak. Nggak usah dibayangkan. Ya, tidak usah dibayangkan. Kenapa menghitan sendiri? Karena memang tidak ada yang tahu caranya kan. Sesuatu yang harus dilakukan pertama kali, wahyunya turun kepada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim lakukan sendiri. Nabi Ibrahim dihitan. Anaknya Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim juga dihitan semua. Karena itu bagian dari ajarannya. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Maka para pengikut nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israel terutama, itu semuanya dikhitan. Karena itu bagian dari ajaran.
sunnah gitu. Kemudian nikah yang kita lakukan sekarang prakteknya itu sama dengan nikahnya atau praktek nikahnya zaman Nabi Ibrahim. Rukun nikah itu apa saja? Ada berapa, Pak? Rukun nikah ada berapa? Yang sudah nikah, halo? Jangan sampai disuruh diulang nih, Pak. Ada berapa, Pak? Rukun nikah ada berapa? Absen. 1. Adanya mempelai. Itu Pak, yang paling utama itu, Pak. Yang paling utamanya adanya mempelai. Yang paling utama itu. Yang kedua, wali. Oke. Yang ketiga, saksi. Yang keempat, mahar. Yang kelima, akad atau ijab kabul. 5. Ya. Yang lupa boleh diulang. Ini yang belum nikah ini boleh ini. Adanya mempelai, adanya mahar, adanya wali, adanya saksi, kemudian adanya akad, ijab kabul. Itu praktek dari zaman Nabi Ibrahim sudah begitu. Dan itu bertahan hingga hari ini. Kalau sholat beda, Pak. Sholat Nabi Ibrahim dengan sholat Nabi Muhammad beda. Tidak ketemu tuh literaturnya. Tapi kalau praktek nikah, tahunya dari mana? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah ketika Nabi usia 25 tahun. Belum turun wahyu. 15 tahun berumah tangga dengan Khadijah. Usia 40 kemudian turun wahyu. Dan tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad nikah ulang dengan Khadijah. Berarti praktek yang dilakukan sudah pas, sudah sesuai. Jadi tidak ada perubahan. Gitu. Kemudian yang berikutnya menjamu tamu. Nabi Ibrahim suatu ketika kedatangan tamu tengah malam kepada istrinya, kepada Sarah. Ibrahim bertanya, kita punya apa nih? Kata Sarah, nggak punya apa-apa. Ada juga tuh anak sapi masih hidup. Disembelih dulu, Pak. Disembelih, diurus, dimasak. Kalau sekarang dibikin gulai kali ya. Sampai sedemikian gitu. Saking ingin menjamu tamu. Sampai memaksakan kalau bahasa kita. Nggak ada apa-apa, adanya anak sapi masih hidup. Kalau kita kan nggak ada apa-apa, ada juga ayam nih masih hidup. Mau bela-belain sembelih dulu, Pak. Udah lama ngurusnya. Nggak ahli. Beli. Sekarang simple, beli. Dan disodorkan gitu, Pak. Caranya menjamu tamu itu disodorkan. Yang disodorkan adalah makanan terbaik. Kalau misalkan kita mau menjamu, meja ini besar nih, Pak. Kita posisi di sini, tamu di sana misalkan. Hidangan ada banyak menu. Ada rendang, ada opor ayam, ada jengkol, ada orek, ada ikan teri, ada sambal. Yang harus paling dekat kepada tamu itu yang mana? Apa? Hah? Jangan sampai sambal sama jengkol doang, Pak. Gitu. Rendang, opor itu yang harus lebih dekat kepada tamu. Gitu. Apalagi kalau tamunya tahu adab, tahu aturan, tidak boleh memakan atau mengambil makanan yang jauh dari jangkauan gitu. Kul mima yalik. Makanlah apa yang ada di sekitarmu, yang paling dekat. Kalau mau minta tolong. Mungkin kalau tamunya segan, kecuali kalau tamunya teman akrab, itu bebas lah. Ya. Tapi ini jadi yang disodorkan adalah makanan terbaik menurut versinya ya, atau menurut versi keumuman, Pak. Kan kalau ada jengkol sama rendang, keumumannya bagusan yang mana, Pak? Jelas bagusan rendang, meskipun bagi beberapa orang bagusan jengkol gitu. Tapi menurut keumumannya ya rendang gitu.
Selanjutnya apa? Silaturahim. Silaturahim atau silaturahmi? Nah? Silaturahim atau silaturahmi? Sama, Pak. Ya, silaturahim atau silaturahmi sama. Akar katanya dari rohima yarhamu, rohman rohiman, kasih sayang. Rohima yarhamu, rohman rohiman. Jadi silaturahmi, silaturahim sama, gitu. Penulisannya sama, Pak. Menolong orang. Kemudian haramnya riba, haramnya prostitusi. Mohon maaf ini bahasanya lupa saya edit. Kemudian haramnya menipu, tipu menipu. Kemudian akhlak atau kepribadian, itu bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu akhlaknya sudah bagus, bahkan sebelum turunnya wahyu, gitu. Karena ajaran Nabi Ibrahim masih ada, gitu. Ajaran Nabi Ibrahim masih ada. Kalau boleh dibilang serpihan-serpihannya lah, gitu. Ada 13 nih setidaknya. Ini dalilnya Pak. Salat di surah Ibrahim ayat 40. Kemudian salat zakat juga ada di surah Maryam ayat 55. Ini puasa tadi ya. Ini hadis tentang tadi puasa Asyura. Ini dalil tentang haji, Al-Baqarah ayat 128. Nah, Nabi Ibrahim itu hidup sekitar tahun 1878 sebelum Masehi. Hampir 2000-an tahun lah. 1878 sebelum Masehi. Sampai tahun 140 Masehi, masyarakat Mekkah, masyarakat Arab itu bertauhid sebagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bertahan dari 1878 sampai sebelum Masehi sampai 140 Masehi. Jadi selama 2018 tahun masyarakat bertauhid. 2000 tahun masyarakat Arab bertauhid, memegang ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ajarannya yang tadi, mereka melakukan itu semua. Baru kemudian tahun 140 Masehi, ya, tahun 140 Masehi, seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai dari suku Bani Khuza'ah yang pada waktu itu menjadi pemimpin di kota Mekah, ya, yang mengendalikan gitu roda kehidupan di kota Mekah dari Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah, pelopor kemusyrikan di kota Mekah. Dia pergi ke Syam, ya, dia pergi ke Syam, ke Palestina. Di Palestina dia mendapati orang-orang menyembah berhala. Dia mendapati orang-orang menyembah berhala. Yang disembah adalah Baal atau dewa bulan. Pemikiran Amr bin Luhai ketika datang ke Syam, ini orang-orang pada ngapain nih ketika mereka lagi ibadah? Ini kita lagi nyembah, ini lagi ibadah. Kok yang disembah ini? Kan kita itu harus menyembah Allah. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita. Jawabannya hampir sama dengan kasus kaumnya Nabi Nuh. Atau zaman sekarang masih ada. Kita ini siapa sih? Apa kita pantas doa langsung, minta langsung sama Allah? Malu rasanya. Jadi kita melalui perantara dewa ini gitu bahasanya. Biar dia yang menyampaikan langsung kepada Allah. Jadi Baal ini juga dewa bulan diyakini sebagai makhluk titisan Tuhan gitu. Ternyata masuk di logikanya
Amr bin Luhai ini kalau begini enak nih nyembahnya nih. Yang disembahnya kelihatan. Sama persis seperti kita sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid At-Taqwa, tingkat kehusuannya sama apa beda? Sama apa beda? Lebih khusyuk di mana? Kenapa? Ka'bahnya depan mata. Karena manusia ini makhluk visual. Kita ini makhluk visual. Butuh memvisualisasikan. Tapi kita masih bertauhid. Kita tidak menyembah, kita bukan menyembah Ka'bah ya. Kita tidak ibadah kepada Ka'bah. Ka'bah itu hanya sebagai pusat saja. Wajar nggak kalau khusyuknya lebih tinggi atau tingkat kehusuannya lebih bagus di Masjidil Haram? Itu wajar-wajar saja, Pak. Itu manusiawi. Tanpa kemudian tidak meremehkan atau tidak merendahkan ketika kita sholat di selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena memang Masjidil Haram juga kan punya keistimewaan sendiri. Masjid Nabawi punya keistimewaan tersendiri, termasuk Masjidil Aqsa. Itu 3 masjid itu punya nilai tersendiri, beda dengan masjid-masjid yang lain. Nah, ini Amr bin Luhai sebagai tokoh pelopor kemusyrikan pertama di Mekah. Dia pergi ke Sam, pulang ke Mekah. Orang-orang Mekah ngikut. Kenapa? Karena tokoh dia. Kalau tokoh sudah berbicara, pemimpin sudah berbicara, selesai semua urusan. Jadi masyarakat semuanya ngikut. Mau tidak mau. Gitu. Jadi dipercaya. Amr bin Luhai tahun 140 sampai kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 611 Masehi. Nabi kan lahir 571 Masehi. 40 tahun kemudian 611 Masehi Nabi diutus. Jadi selama 471 tahun kota Mekah menjadi ladang kemusyrikan, ditambah dengan jatuhnya moralitas atau akhlak, di mana-mana terjadi penyimpangan gitu. Baik akidah, ibadah, termasuk juga akhlak. Ada rumor kenapa orang Arab sebelum diutusnya Nabi itu disebut jahiliyah. Yang dimaksud jahiliyah bukan bodoh secara peradaban, Pak. Karena mereka membunuh anak-anak perempuan. Tidak semua bangsa Arab membunuh anak perempuan sebelum diutus Nabi ya. Tidak semua. Termasuk suku Adi atau kabilahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah membunuh anak perempuannya, Pak. Tidak pernah. Kan ada cerita Umar kadang menangis, kadang tertawa sendiri, tiba-tiba gitu. Ketika ditanya, Umar kenapa kok kadang suka nangis sendiri, tiba-tiba tertawa sendiri. Ketika dia tertawa, dia jawab, ketika aku suatu ketika melakukan perjalanan dan aku membawa Tuhan dengan bentuk roti, dari bahan roti gitu. Aku membawa Tuhan dari bahan roti. Di tengah perjalanan perbekalanku habis. Akhirnya Tuhan yang aku buat, aku makan satu bagian sampai akhirnya habis. Tuhan, maaf ya, tanganmu aku makan. Itu kisah tidak betul, man. Ya, itu karangan saja. Terus menangis, kadang-kadang menangis karena Umar teringat anak perempuannya yang dia kubur hidup-hidup. Sekali lagi, Umar tidak pernah membunuh anak perempuannya. Kalau Umar membunuh anak perempuannya, terus yang dinikahi sama Nabi itu siapa? Itu yang namanya Hafsah itu dari mana? Gitu. Kan Hafsah binti Umar, ya. Hafsah itu anaknya Umar yang dinikahi oleh Nabi. Ada yang melakukan tindakan begitu, ada Pak, tapi tidak semua. Termasuk kabilah atau sukunya Umar bin Khattab tidak melakukan tindakan itu.
bid'ah Muslim Arab pra kenabian, sebelum Nabi Muhammad diutus nih. Bid'ah itu sesuatu yang mengada-ngada ya kalau bahasa kita. Al-hums istilahnya, penyebutannya, penduduk tanah haram. Jadi orang Mekah, Madinah ya, Mekah dan Madinah tanah haram itu disebutnya al-hums. Bangsa al-hums. Bagi mereka yang di tanah haram tidak mesti wukuf di Arafah, tidak harus bertolak dari Arafah. Ini aturan yang mereka buat. Kan sekarang mau yang orang Mekah, orang Madinah atau di luar kota Mekah dan Madinah semuanya harus wukuf di Arafah. Ketika haji ya, tidak ada pengecualian. Semuanya harus wukuf di Arafah. Nah dulu mereka membuat aturan sendiri. Nah kan kita orang sini, udah nggak usah wukuf di Arafah, gitu. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh membuat mentega, tidak boleh membuat minyak selama ihram, tidak boleh berteduh kecuali di rumah-rumah yang atapnya terbuat dari kulit. Ini juga mengada-ngada. Dulu itu ada aturan begitu Pak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang yang bebas saja gitu, mau bikin apa. Ketika haji ya. Kemudian penduduk luar Mekah tidak boleh menyantap makanan yang mereka bawa dari luar Mekah. Aturan begini ada apa sekarang? Di kita maksudnya. Tidak boleh membawa makanan dari luar. Ada di mana biasanya? Hah? Di restoran ya, di tempat makan. Kenapa ada aturan begitu? Hah? Supaya beli di situ. Ya, dilarang membawa makanan atau minuman dari luar. Dulu orang Mekah bikin aturan begitu, Pak. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi tujuannya bukan itu, karena makanan dan minuman sudah disediakan oleh mereka. Gratis gitu. Gak perlu repot-repot. Kalau ini sih memang tujuannya bagus ya. Ini bagus ini. Tapi dijadikan sebagai sebuah aturan gitu. Dijadikan sebagai sebuah aturan, tidak boleh bawa makanan atau minuman dari luar. Tapi ada konsekuensinya nanti. Ini sholat sambil bersiul dan tepuk tangan. Ini pemahamannya ada dua. Ada di surah Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka itu kecuali sambil bersiul dan tepuk tangan. Yang pertama, pemahaman sebagaimana teks ayatnya. Jadi mereka itu selama melakukan ibadah haji, tawaf, sa'i, jadi bersiul dan tepuk tangan. Pemahaman yang kedua, yang dimaksud dengan siulan dan tepuk tangan itu adalah mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan, tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Sebagaimana kita tidak memahami arti atau makna dari siulan dan tepuk tangan. Kalau saya Pak, atau siapapun yang berkomunikasi dengan kita pakai siulan saja, kita bisa paham nggak Pak? Pakai tepukan tangan saja, bisa paham nggak Pak? Misalkan saya di sini, paham nggak Pak maksudnya apa? Enggak. Jadi begitu gitu. Jadi mereka melakukan ibadah ritual hanya sekedar ritual saja. Tidak paham apa yang mereka lakukan. Ketika sa'i tidak menghayati proses perjuangan hajar, ketika tawaf juga tidak memahami. Meskipun itu tidak harus kita pertanyakan. Kenapa harus 7 kali, nggak harus kita pertanyakan. Udah lakukan saja gitu. Nah, kemudian harus tawaf dengan pakaian orang hums. Ini Pak. Jadi tidak boleh membawa kain dari luar. Harus kain dari mereka. Tidak boleh membawa kain ihram dari luar. Kalau sekarang kan bebas Pak. Dan memang itu tidak ada aturan. Bahkan kan kita harus sudah memakai ihram di tempat ini, di tempat-tempat
sebelum masuk. Kalau di kita biasa di lam, ya, dari apa? Diambil mikotnya gitu ya. Ya, harus sudah pakai ihram. Nah, mereka itu tidak boleh membuat aturan tidak boleh membawa kain dari luar. Mahalnya pakaian atau kain pada saat itu. Jadi kalau ada yang membawa kain dari luar, itu harus ditinggalkan, Mbak. Ada jemaah haji datang nih, dari mana gitu. Terus dia bawa kain ihramnya dari luar. Tidak boleh dibawa pulang, harus ditinggalkan. Harus diganti. Ini jadi ladang bisnis kalau ini, Pak. Jadi kalau makanan digratiskan, tapi kalau ada yang begini tuh mereka ambil. Karena makanan tidak lebih berharga daripada kain. Kain itu zaman Nabi ya. Ini sebelum diutusnya Nabi ya, Zaman Nabi saja itu kalau sekarang dinilai itu sekitar 10 sampai 20 jutaan, Pak, per lembar. 10 sampai 20 jutaan per lembar. Dan per satu lembar kain tidak cukup untuk dijadikan satu baju. Gitu. Jadi satu lembar kain itu ya cukup ya setengah jadinya. Gitu. Jadi satu lembar kain itu tidak cukup untuk dijadikan satu baju. Harus 2 lembar baru bisa jadi satu baju. Jadi kalau mau bikin satu baju itu ya kalau harganya 10 juta harus ada 20 juta. Kalau yang harganya 20 juta ya berarti harus ada 40 juta. Itu untuk satu baju. Makanya iya Pak, monggo. Ya. Baik. Sudah Isa. Gimana nih? Lanjut? Baik. Siklus akan terus berulang, Mas. Sebagaimana pernah disampaikan. Tauhid, distorsi, penyimpangan. Tauhid lagi, distorsi lagi. Syariat Nabi Muhammad juga bisa hilang ketika tidak ada yang menjaganya. Dulu sebelum Nabi Muhammad, Nabi bertauhid, manusia melakukan penyimpangan. Allah utus Nabi sebagai pelurus lagi, yang meluruskan akidah. Tapi setelah sampai ke Nabi Muhammad, gitu kan? Sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diutus? Ada alasan untuk meluruskan akidah, ajaran Nabi sebelumnya yang sudah menyimpang. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah masalah tauhidnya. Selesai Nabi Muhammad, sepeninggal Nabi Muhammad, apakah akan terjadi penyimpangan? Ada. Karena siklus itu akan terus berulang. Sekarang ada nggak penyimpangan? Banyak sekali. Tapi Nabi tidak akan diutus lagi karena Nabi Muhammad sudah menjadi yang terakhir. Maka orang-orang yang berilmu yang kemudian menjadi pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, yang mewariskan tugas Nabi. Masing-masing dari kita ini pasti ada alasan, Pak. Ya, hadirnya kita ini pasti ada alasan, Pak. Nabi Muhammad lahir, alasannya untuk kemudian menjadi seorang Rasul. Abu Bakar lahir, alasannya untuk kemudian menjadi seorang khalifah pengganti Rasul. Ada Umar dan seterusnya, Pak. Ada Imam Syafi'i lahir. Kenapa Imam Syafi'i lahir? Untuk mengajarkan semuanya, Pak.
termasuk kita. Kita lahir, alasannya apa nih? Setidaknya kita punya peran gitu, Pak. Alasan kita diciptakan oleh Allah itu tidak semata-mata untuk menyembah saja, untuk beribadah saja. Kan tugas utamanya khalifah. Ya. Tugas utamanya kan khalifah. Tujuan diciptakan manusia. Ini masing-masing dari kita ini punya peran. Perannya apa? Wallahu alam. Di tempat masing-masing dari kita mesti ada sesuatu yang dibutuhkan dari kita gitu, Pak. Di tempat masing-masing nih kan mesti ada orang yang butuh kontribusi dari kita. Apakah tenaganya, apakah pikirannya, sumbangsih materinya, dan lain-lain. Harus ada peran. Gimana kalau jadi orang biasa-biasa saja? Monggo, itu pilihan. Monggo, itu pilihan. Itu pilihan. Mau jadi orang yang jadi pengikut saja, saya jadi pengikut saja lah, monggo, tidak jadi masalah. Paling tidak, itu perannya. Peran saya apa? Saya menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kalau guru ngajar, nggak ada yang dengerin, ngapain juga, Pak. Ustadz ceramah nggak ada mustami, ustadz semua nggak beres. Maka lakukanlah yang terbaik di setiap posisi kita masing-masing. Jadi minimal kan jadi kepala keluarga nih di sini. Itu paling minimal. Jadi ayah, jadi kepala keluarga. Itu Pak. Kalau dalam masalah ajaran Nabi Muhammad juga akan hilang. Kapan hilangnya? Ya sekarang Pak yang sudah mulai menghilang hukum waris. Itu sudah mulai menghilang. Kalau seseorang meninggal, kemudian kita katakan apa? Kita katakan apa? Kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak hanya sekedar ucapan. Sebenarnya kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bukan bukan hanya untuk meninggal, bukan pengumuman yang memberitahukan bahwa ada orang meninggal di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini suara saya nyampe keluar nggak, Pak? Nggak, khawatirnya, ada yang meninggal nih. Karena begitu jadi pemahamannya, kalau ada innalillahi pasti meninggal. Padahal enggak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu pengakuan. Artinya kan innalillahi, sungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kepadanya kita kembali. Seseorang meninggal, maka dia misalkan dia meninggalkan warisan, disebutnya tirkah, harta warisan. Maka harta warisan ini menjadi milik siapa, Pak? Jangan dulu ke sana. Nah, kan orangnya milik Allah. Sesuatu yang dalam penilaian kita atau pengakuan kita klaim bahwa itu milik orang itu, berarti milik Allah. Maka pengaturannya, pengurusannya kembalikan kepada Allah. Allah sudah atur sedemikian rupa. Disebut dengan ilmu faraid, ilmu tentang hukum waris. Dan tidak ada enak atau tidak enaknya. Enggak enak. Kok begini sih? Kok laki-laki dapat 2, kok perempuan dapat 1? Kok ada 1/4, kok ada 1/8? Allah sudah atur. Apa yang Allah atur pasti terbaik gitu. Pasti paling baik. Dan sekarang mulai hilang. Dan ini harusnya tidak ditunda-tunda, Pak. Kalau ada orang meninggal, diusahakan langsung selesaikan, Pak.
Cuma memang di kita suka ada anggapan kuburan masih basah sudah ribut ngurusin warisan, seolah-olah kematiannya ditunggu-tunggu. Enggak gitu. Justru ini harus diselesaikan dengan cepat gitu. Bukan mengharapkan bagian ya. Karena nggak diharapkan juga, kalau memang sudah dapat jatah ya pasti dapat gitu. Kalau memang nggak dapat ya sudah ada aturan, dan sekarang itu mulai hilang. Hukum ilmu faraid mulai disingkirkan. Bisa jadi nanti hukum-hukum yang lain, aturan-aturan yang lain yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya juga akan hilang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi suatu saat ajaran Islam akan hilang. Kenapa? Karena orang muslimnya hilang. Ya, orang muslimnya hilang. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini, dan itu tanda akhir zaman. Umat muslim tidak akan mengalami kiamat. Orang Islam tidak akan mengalami fase kiamat. Karena syarrun nas, seburuk-buruk manusia, kata Nabi. Yang mengalami fase kiamat itu seburuk-buruk manusia. Nggak kebayang. Kita ada kejadian gempa, kejadian gunung meletus, tsunami dan lain-lain. Saya sudah merasakan kengeriannya bagaimana gitu. Ini kiamat nggak kebayang. Dan kita pastikan, yang hadir di sini terutama, bahwa kita adalah muslim yang akan wafat sebagai muslim dan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup deh barangkali untuk pertemuan hari ini. Sedikit Pan, ini tambahan kesimpulan sementara nih. Tidak semua orang Mekah penyembah berhala. Tidak semua orang Mekah berakhlak buruk. Tapi seluruh orang Mekah tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah secara benar. Itu iya. Tidak semua orang Mekah penyembah berhala, tidak. Termasuk Nabi, termasuk Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Nabi, Ibunda Aminah tidak menyembah berhala. Abdul Muthalib tidak menyembah berhala. Tidak semua orang Mekah berakhlak buruk. Yang berakhlak buruk banyak, tapi salah satunya keluarga Nabi hingga ke atasnya semuanya berakhlak baik, karena Nabi lahir dari orang-orang terbaik gitu. Tapi semua orang Mekah tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, termasuk Nabi Muhammad tidak tahu cara beribadah yang benar waktu itu. Nabi Muhammad meyakini ajaran Nabi Ibrahim tuh nggak begini, ini salah. Terus yang benar bagaimana? Nggak tahu gitu. Makanya Nabi mengasingkan diri sampai akhirnya turun wahyu. Demikian sementara untuk pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan insyaallah, dan kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan termasuk ibadah-ibadah yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.